apa kabar semuanya anak-anak? Alhamdulillah, jika kabar kalian baik, Ibu sangat senang mendengarnya. Semoga di masa pandemi ini, di masa banyak-banyaknya virus, kita selalu senantiasa berdoa kepada Allah untuk memohon perlindungan ya. Dan juga ingat pesan Ibu, sering mencuci tangan, memakai sabun, menjaga jarak, dan memakai masker di tempat umum. Anak-anak, sebelum kita memulai, Ibu ingin memperkenalkan diri Ibu terlebih dahulu ya. Perkenalkan, di sini nama Ibu adalah Ibu Hani Nuraini. Anak-anak, kalian bisa memanggil Ibu dengan sebutan Ibu Hani. Di sini, pada pertemuan kali ini, Ibu akan mengajarkan kalian, kita akan membahas tentang pelajaran PKN. Sebelum itu, alangkah baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu ya. Baiklah, kita berdoa, cukup dalam hati, berdoa mulai. Amin. Semoga dengan kita berdoa terlebih dahulu dan kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Allah memberikan kita kemudahan untuk mempelajari dan juga membahas materi kita pada kali ini. Oke, kita akan mulai pembahasan ya. Nah, anak-anak, pasti pada pembahasan sebelumnya kalian pernah membahas tentang Pancasila, perumusannya, dan apa saja yang berkaitan dari Pancasila. Nah, dalam perumusan tersebut, kalian pasti mengetahui siapa saja yang ikut serta. Nah, salah satu dari yang ikut serta perumusan tersebut merupakan salah satu orang terpenting dan salah satu presiden kita, yaitu benar sekali Bapak Insinyur Soekarno. Nah, dalam hal tersebut, beliau merupakan salah satu presiden pertama kita, dan pada saat ini kita mengalami sudah 7 kali pergantian presiden. Ada yang tahu presiden ke-7 kita siapa? Ya, benar sekali, Bapak Joko Widodo. Beliau merupakan presiden yang ke-7 atau presiden kita saat ini. Nah, anak-anak, dalam hal tersebut, beliau merupakan seorang kepala pemerintahan yang mengatur jalannya pemerintah. Nah, beliau dipilih melalui pemilihan umum atau pemilu. Kenapa? Karena negara kita merupakan negara demokrasi yang mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Nah, jadi rakyat juga berhak ikut serta dalam mengelola negara, salah satunya dengan mengikuti pemilu dan juga pilkada. Ada ketentuan yang harus dipenuhi dari pilkada dan juga pemilu. Nah, dalam hal tersebut kita mempunyai ketentuan-ketentuan dalam pemilihan. Nah, pada pemilihan pilkada dan pemilu itu mempunyai 6 asas yang berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang 1945. Nah, dalam hal tersebut, 6 asas itu, yang pertama, langsung, ada kita memilih secara langsung tanpa melalui perantara orang lain. Lalu yang kedua, artinya umum, artinya ini berlaku untuk siapapun yang telah memenuhi syarat. Nah, tidak ada pembedaan mulai dari ras, agama, sukunya, pekerjaannya, tentang golongan jenis kelamin ataupun dan semacamnya. Nah, yang ketiga sendiri adalah bebas, yang artinya kita sebagai pemilih mempunyai kebebasan dalam memilih siapa yang akan kita pilih dalam pemilihan tersebut, tanpa adanya paksaan dan tanpa adanya tekanan dari siapapun. Lalu yang keempat adalah rahasia, artinya artinya dalam memberikan suara terjamin kerahasiaan dari pemberi suara tersebut. Ya, artinya kita sendiri, jika kita memberikan suara, kita akan dirahasiakan siapa yang kita pilih dalam hal tersebut ya. Nah, yang kelima adalah jujur, yang artinya seperti ini. Semua pihak yang terkait dalam pemilihan semuanya bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan undang-undang yang telah berlaku. Nah, lalu yang keenam sendiri adalah adil, artinya dalam penyelenggaraan pemilu ini, setiap pemilih dan peserta pemilu mendapatkan perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak. Nah, berikutnya yaitu proses pemilihan umum. Yang pertama itu proses dari pemilihan anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD. Nah, di sini memiliki beberapa proses, yaitu pendaftaran dari pemilih. Lalu yang kedua, pendaftaran dari peserta pemilunya. Dan yang ketiga adalah penetapan peserta pemilu, yaitu dengan diundi dan dihadiri oleh KPU dan juga dihadiri oleh seluruh partai politik peserta pemilu. Dan ada yaitu penetapan kursi
dari pemilu. Penetapan jumlah-jumlah kursinya seperti anggota DPR yang beranggota atau ditetapkan sebanyak 560 orang, seperti anggota DPD yang setiap provinsi sebanyak 4 orang, dan lain-lain. Nah, dalam kampanye, baik dari partai politik maupun simpatinya seringkali melanggar peraturan, yaitu salah satunya peraturan melanggar dengan mengikut sertakan anak-anak di bawah umur melakukan kampanye di tempat ibadah, menyerahkan pegawai negeri sipil atau PNS untuk mengikuti kegiatan dari kampanye. Nah, untuk yang terakhir yaitu pemungutan dan perhitungan suara. Nah, setelah kampanye, maka dilakukan pemungutan dan perhitungan suara. Semua pemberian suara atau coblosan dilakukan di tempat pemungutan suara atau TPS. Surat suara pemilu mulai dari DPD, DPRD, dan DPRD kota maupun provinsi, semua menggunakan foto-foto yang baru dan dilakukan dengan memberikan tanda 1 kali pada surat suara. Setelah waktu pemungutan suara selesai, kemudian dilakukan perhitungan suara saat itu juga untuk menghindari proses pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Nah, di sini ada persiapan pemilihannya. Yang A yaitu masa persiapan pemilihan, yang mana pada masa ini yaitu pemberitahuan dari DPRD kepada kepala daerah mengenai berakhirnya masa jabatan, lalu membuat perencanaan penyelenggaraan meliputi penetapan tata cara, jadwal, tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah, lalu pembentukan dari panitia pengawas dan panitia kecamatan, pemungutan suara, dan kelompok penyelenggara dari pemungutan suara. Ada pun juga pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan. Yang B yaitu pembentukan PPK, PPS, dan juga KPPS. Yaitu pembentukan panitia pemilihan kecamatan, terus panitia pemungutan suara, dan pembentukan kelompok penyelenggara pemungutan suara. Lalu yang C yaitu pendaftaran dan penetapan dari pemilih. Yang D yaitu pendaftaran dan penetapan dari pasangan calon. Yang E yaitu kampanye, yang mana dilakukan selama 14 hari atau berakhir 3 hari sebelum hari tanggal pemungutan suara. Dan yang F yaitu pemungutan dan perhitungan suara. Dan yang G atau yang terakhir yaitu penetapan calon terpilih, pengesahan, pengangkatan, dan pelantikan dari penetapan calon terpilih, pengesahan pemenang pilkada, pelantikan pemenang pilkada. Baiklah anak-anak, mungkin pembahasan kita pada kali ini telah berakhir. Semoga saja Allah memberikan kita umur yang panjang dan juga kesehatan sehingga kita bisa berjumpa kembali. Di sini Ibu mengucapkan terima kasih kepada anak-anak yang telah mendengarkan pembahasan penyampaian materi dari Ibu. Ibu rasa anak-anak dapat memahami, anak-anak dapat mengerti, mempelajari apa yang telah Ibu sampaikan hari ini. Anak-anak, semoga ilmu yang kita bawa, yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat bagi kita ke depannya. Ibu selalu mengucapkan alhamdulillah dan syukron kepada Allah atas karunia-Nya sampai saat ini, hingga Ibu bisa menyelesaikan pembahasan materi Ibu. Mungkin ini saja yang dapat Ibu sampaikan. Semoga kita dapat berjumpa lagi. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.